Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Allah berullah. Ya furudun rabbana sadun syuf qulubana wa qulubana warhamna wa ana Allah razuna takum kama hawla wa ana Allah razuna ra'a khassa alaikum salam ila hadratin nabi Muhammad. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut kajian di kitab fikih Syafi'iyah yang dasar, yakni di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Masailut Ta'lim di Sayyidina Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sudah dibahas tadi bagaimana di dalam masalah air itu ada yang bisa dipakai bersuci dan ada yang nggak bisa dipakai bersuci. Air yang bisa dipakai bersuci, air yang mutlak. Kalaupun ada air mutlak tapi kemasukan benda suci yang nggak bisa dipisah atau disebut dengan mukhalid, maka kalau berubahnya parah salah satu sifatnya, maka nggak bisa dipakai bersuci. Kemudian perubahan kadang-kadang bisa berubah yang jelas, yang hissi, yang bisa diindra, ada berubah yang nggak jelas. Ini perubahan yang takdiri, hukumnya sama dengan cara dikira-kirakan air tersebut kemasukan sesuatu yang merubah yang sifatnya pertengahan. Nah, berarti nanti ada perubahan takdiri ya, yang bukan kemasukan barang suci. Kalau kemasukan mukhalid yang suci, maka quddir mukhalifan lahu bi awsatis sifat, dengan sifat yang sedang. Nah, nanti ada sebaliknya ya, perubahan takdiri ya, dari air mutanajjis yang sudah berubah sifatnya, yang sama sifatnya seperti air mutlak ya, contoh air kencing yang sudah hilang sifatnya, nggak bau, nggak apa, ini gimana? Quddira mukhalifan ya bi'alas sifat, bi'asyaddis sifat, nanti dikira-kirakan dengan sifat yang paling kuat. Itu dibahas di syarah di hasyiahnya. Nah, ini karena dasar, yang penting kita tahu segini aja dulu ya. Selama perubahannya
nggak masalah perubahannya tidak parah, salah satu sifatnya, atau berubah sedikit, warnanya berubah dikit, baunya berubah sedikit, ya masih disebut air, nggak apa-apa dipakai wudu. Nah, kemudian yang nggak apa-apa lagi dipakai wudu, perubahan yang karena alamiah, ya, perubahan yang karena alamiah terjadinya karena lama mengendap, atau karena ada tanahnya, ada lumpurnya, ada lumutnya, atau ada sesuatu yang tumbuh di tempat tinggal air tadi, ya, di wadah air itu tumbuh lumut, tumbuh ganggang, tumbuh macam-macam, ya, atau di saluran pipanya, ya, itu semuanya boleh, ya, berubah karena itu boleh, karena nggak bisa dijaga, nggak bisa dihindari. Nah, sekarang masuk pembahasan baru, yang merubah sifat itu ada yang bisa dipisah, ya, yang merubah air mutlak itu ada yang mukhalid, yang tidak bisa dipisah, ada yang bisa dipisah. Nah, yang bisa dipisah bagaimana hukumnya? Nah, itu dibahas sekarang. Wala bimujawirin, dan tidak masalah dipakai berwudu bimujawirin, perubahan sebab mujawir. Apa mujawir itu? Didefinisikan sama Imam Ibn Hajar, wa huwa ma yumkinu fasluhu. Mujawir adalah sesuatu yang mungkin dipisah, yang bisa dipisah. Itu masih mungkin dipisah, berarti disebutnya mujawir. Apa contohnya yang bisa dipisah? Ka'udin, seperti ud, ya, kayu ud. Kayu ud itu kayu yang wangi, itu ya. Itu kalau masuk ke air, atau memang pohonnya tumbuh di pinggir kolam gitu ya, di pinggir empang, nah, batangnya jatuh ke air, ya. Baik kayunya wangi atau tidak, ya, kalau merubah rasa, merubah warna, atau merubah baunya, nggak ada masalah. Waduhnin, begitu juga berubahnya dengan mujawir yang namanya minyak. Minyak itu kan nggak bisa nyatu sama air, ya, nggak bisa nyatu sama air, itu bisa dipisah, ya, disebutnya mujawir. Wala bimilhin ma'iyyin, dan tidak masalah berubah sebab milih bimilhin ma'i, sebab apa? Garam yang cair. Kenapa nggak masalah? Karena dia terbentuknya, ya, lin'iqadhi min 'ainil ma' katharaj, karena itu berubahnya dari terjadinya garam itu terjadinya dari air, ya, dari air laut. Nah, jadi garam cair yang dari air laut itu nggak masalah, disebutnya mujawir. Air laut sama air sungai di muara, ya, bercampur, air sungainya jadi asin,
Duh, berubah asin, nggak masalah. Bi khilafil milhil jabali, kata para ulama, berbeda dengan garam yang bongkahan batu, ya, yang apa namanya, istilahnya dari gunung. Jadi milhil jabali di sini sebagian ulama maksudnya adalah garam batu. Nah, ini yang nggak bisa. Nah, sama garam, rasa air garam yang cair itu dianggapnya mujawir, berubah dikit, asin-asin dikit nggak apa-apa, masih bisa dipakai bersuci. Qala wala bimilhin ma'iyyin wala biwaraqin tanathara minasyajar. Dan nggak masalah dipakai bersuci berubah biwarokin, sebab warok pakai roknya pakai apa, fathah. Biwarokin beda dengan warik. Kalau warik uang kepingan, ya, seperti di surat Al-Kahfi itu. Nah, biwariqikum hadihi ilal Madinah. Warik ada warok. Kalau warik itu uang keping. Wala biwarakin, dan tidak masalah dipakai bersuci berubah sedikit biwarakin sebab daun tanathara yang berjatuhan, bertebaran secara alami, ya, minas syajar, berjatuhan secara alami dari pohon, kena angin, kena, berbeda dengan pohonnya kita goyang-goyang, akhirnya daunnya jadi berjatuhan, buahnya warnanya berubah. Itu apa namanya, jadi masalah nanti, ya. Makanya kata Imam Ibn Hajar, bi khilafil matruh, berbeda dengan daun yang dilemparkan, akhirnya berubah. Nah, ini jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa dipakai wudhu karena berubahnya karena unsur kesengajaan. Nah, begitu juga buahnya jatuh gitu. Jadi buahnya kemungkinan berwarna, misalnya contohnya buahnya berwarna atau ada rasanya, jatuh ke kolam situ, ya, kolamnya akhirnya berubah warna, jadi sendiri, berubahnya sedikit, nggak parah, ya nggak masalah. Nah, sekarang masuk bab baru. Masuk bab baru tentang air makruh. Faslun fil ma'il makruh. Yukrahu syadidus suhunati wa syadidul burudah wal mushammasu fi jihatin haratin fi ina'in muntabi'in fi badanin duna thawbin wa tajulu bit tabrid. Faslun fil ma'il makruh. Di sebagian cetakan nggak ada, ya.
Faslun gitu saja. Faslun. Kalau di Minhajut Thalibinnya ditambahi filma'il makruh. Amma dicetakan apa? Muqaddimah Hadramiyahnya nggak ada. Faslun fil ma'il makruh. Yukrahu dimakruhkan ini makruh apa ini? Nah, nanti dibahas ya. Yukrahu dimakruhkan opo syadidus sukhunati yang sangat panas. Air yang sangat panas makruh dipakai. Yang makruh itu kalau panas banget ya. Apa yang makruh? Syadidus sukhunah wa syadidul burudah, sangat panas dan sangat dingin. Ilatnya ya sakit. Nah, satu, air panas makruh. Kenapa? Ya sakit dipakai, oh panas. Yang berikutnya ilatnya liman ihil isbal, karena kita nggak bisa menyempurnakan wudhu ya. Nah, isbal yakni menyempurnakan wudhu. Nah, jadi sebaliknya yang nggak makruh lawannya syadid, al-mu'tadil, mu'tadilus sukhuna atau mu'tadilul burudah, sedang. Panasnya sedang, air hangat, air setengah dingin, itu nggak makruh. Ini orang tanya, Pak Ustadz, ini kalau mandi air hangat gimana? Ini jawabannya. Yang nggak boleh itu mandi air panas. Dan nggak ada orang mandi air panas, ya meloncat kabeh. Nah, jadi itu yang sering salah, pemandian air panas, salah. Yang benar pemandian air hangat. Kalau panas nggak bisa nyemplung, mateng loh. Itu biasanya dari gunung itu ada yang apa, air hangat gitu, mengandung fosfor biasanya untuk gatal-gatal dan sebagainya, sulfur. Wah, sebagian ulama mengatakan makruhnya itu fi badan. Kalau dipakainya untuk mensucikan badan, artinya kalau dipakai pakaian, ya, dicuci dengan air panas biar najisnya luntur, ya nggak makruh. Gitu. Ya.
Nah, jadi kata para ulama, yang jelas pokoknya air panas saja. Entah itu dipanasin pakai api atau tahu-tahu panas sendiri dari alam, makruh. Yang sekiranya menyebabkan kesakitan, yang sekiranya menyebabkan kesakitan atau jadi wudhu ini nggak bisa sempurna. Nah, contoh air yang keluar dari gunung itu panas ya, walaupun dia nggak dipanasi dengan api tetap makruh. Ini makruhnya kalau dipakai ke badan. Kalau nggak dipakai di badan, nggak makruh. Wah, di sini disebutkan air yang makruh nanti ada 8. Air panas banget, air sangat dingin, air musyammas, air yang ada di daerah Samud, kecuali Bi'run Naqah. Yang kelima, air daerah kaum Nabi Lut, kemudian air di Barhud, kemudian air sumur Babil, kemudian air sumur Zarwan. Itu makruh. Makruhnya syar'i, tanzihan. Nah, ini makruh tanzih, kalau bisa dijauhi. Sebagian ulama bilang watibban, makruhnya karena ilmu kedokteran. Waqila tahriman, ada bilang makruh tahrim. Nah. Jadi makruhnya itu kalau dipakai bersuci di badan. Kata para ulama mutlak, pakainya di badan itu secara mutlak, baik dipakai najis atau mengangkat hadas atau mandi biasa, makruh. Bukan mandi wajib, bukan wudhu ya. Kita mandi biasa, mandi seger, tapi pakai air sangat panas di badan ya makruh.
Nah, bisa hilang makruhnya kalau didinginkan, ya, dipakainya nunggu dingin. Jadi makruhnya itu bukan karena airnya tadi, tapi karena dipakai dalam keadaan panas di badan. Nah, gitu ya. Wa yukrahu syadidus sukhuna wa syadidul burudah wal musyammasu fi jihatin haratin wallahu a'lam. Insyaallah nanti dilanjut di kesempatan yang lain.